kapan kita berbuat sesuatu untuk kebaikan kemaslahatan umat, apalagi dalam hal konteks kita memantau, mengkontrol tentang keuangan negara, apalagi tentang keadilan. Jelas di Pancasila, di 5 sila, yang terakhir keadilan sosial. Nah, inilah salah satu tugas kita bersama. Tugas kita bersama, tidak ada istilah tugas A dan B, tugas ini. Tugas kita bersama bagaimana mensejahterakan di sila 5 berkeadilan sosial. Nah, inilah tugas kita sama-sama sekali. Yang pada saat ini rentan tentang masalah hukum. Tentang hukum. Karena negara kita negara hukum. Jadi harus mengerti hukum, mengerti dan paham apa itu hukum, bahwa hukum itu adalah aturan yang harus dan dibuat oleh manusia, dilaksanakan oleh manusia. Itulah namanya hukum, harus dilaksanakan. Ketika kita tidak melaksanakan, melanggar hukum. Nah, maka dengan demikian kita harus paham dulu apa arti hukum dan bagaimana tujuan dan maksud adanya hukum itu. Maka dengan demikian, ketika sama-sama kita mengetahui pada saat ini khusus di Kabupaten Lahat, kita tidak membicarakan di kabupaten lain, tapi saya kira mungkin lebih baik ya kalau di Lahat saat ini hukum mungkin dikatakan tidak berjalan atau tidak ada keadilan, menjunjung tinggi keadilan. Mungkin iya. Karena kenapa? Sekarang itu sama-sama sepakat dulu. Dana anggaran negara itu sampai ke desa yang dinamakan dana desa. Dana desa itu bukan lagi dana-dana yang kecil, 120-an juta, miliaran masuk ke desa. Nah, ini secara tidak langsung tidak harus lembaga. Masyarakat berhak untuk mengawasi dan tahu tentang penggunaan dana desa itu. Kebenaran kita ada wadah, ada perahu, ada organisasi. Nah, itu wajib kita mengetahui dan mengkontrol dana desa tersebut. Nah, makanya tadi kembali ke supremasi hukum, penegakan hukum. Sekarang ada pertanyaan kepada kita masing-masing di daerah kita masing-masing. Ini kita lintas kabupaten, Muara ini dengan Lahat. Nah, lintas kabupaten. Nah, kita sekarang bertanya kepada diri kita masing-masing, desa kita masing-masing, kabupaten kita masing-masing. Sebanyak kepala desa yang masih aktif, yang sudah tersangka berapa sih? Nah, ini tentang penegakan hukum. Nah, sekarang yang tidak mengerti hukum ini kita atau penegak hukum. Kalau tugas kita kan sebagai kontrol, apa yang kita dapat kita laporkan kepada penegak hukum. Mungkin kejaksaan, mungkin inspektorat, mungkin ke kepolisian. Tapi ketika kita melaporkan, kita membuat pengaduan, mungkin itu laporan informasi ataupun laporan masyarakat, sehingga laporan tersebut tidak ada bukti. Nah, makanya kembali kita pertanyakan, contoh dari Lahat, 360 desa. Berapa kepala desa yang sudah masuk set? Kepala desa yang aktif tapi sepengetahuan saya tidak habis jari 10 ini. Sepengetahuan saya tidak sampai. Kedua itu karena sudah terlalu besar duit yang dikorupsi, sehingga tidak bisa lagi mengembalikan. Dan makanya tadi kita kembalikan tentang penegakan hukum itu bahwa konteks pengembalian uang negara itu tidak menghilangkan atau menghapus pidana. Itu sebenarnya yang ada di aturan undang-undang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, tapi fakta yang ada sekarang, makanya kalau misalnya aparat penegak hukum mau minta data tentang korupsi dan kolusi nepotisme,
Mau sebanyak apa? Kita siap data itu. Tapi bukan hanya kita kasihkan datanya, kami minta buktinya, kita minta buktinya. Apa sanksi dari data yang kita berikan? Berarti konteksnya, endingnya harus dipenjarakan. Tidak ada kata lain. Harus dipenjarakan kepala desa itu. Nah, makanya kembali saya katakan tadi, setelah kita pelajari berjalannya waktu, bahwa khusus di Kabupaten Lahad, Muara ini bisa lebih parah. Dengan adanya di penegakan hukum tidak adil, tidak rata. Nah, ini di sini ada kesimpulan, ada namanya mafia hukum. Mafia hukum kalau sering kita dengar itu adalah Markus. Markus itu adalah mafia kasus, tukang mainkan pasar. Nah, makanya hukum tidak berjalan. Nah, hari ini GRPK harus menginventarisir berapa banyak laporan ke APH. Kita surati Kapolres, kita surati ke Kajari, semua laporan dilampirkan, kita kirim, kita pertanyakan. Kita tunggu berapa hari, kalau tidak, bukan kita mengancam, kalau tidak ada jawaban dari sekian hari, kita demokan aparat penegak hukum. Jangan didiamkan, ini bahaya. Jenderal saja bisa dipecat. Karena memainkan hukum. Penegak hukum memainkan hukum. Ini yang rusaknya negara Republik Indonesia yang kita cintai dan dibanggakan. Nah, maka dengan demikian, kawan-kawan sekalian, jangan pernah berhenti untuk mencari data dan informasi dan laporkan. Itu visi dan misi GRPK. Setiap saat, setiap waktu cari data yang paling laporkan. Dan alhamdulillah pada saat ini GRPK kalau ada istilah medali, mungkin kita dapat medali emas GRPK karena banyak kasus yang diangkat dan banyak yang diproses atas laporan GRPK. Karena GRPK tidak melaporkan dugaan bahasa lahatnya nimbak di pucuk kuda. GRPK melaporkan lengkap dengan data-data termasuk keluar masuk, output input rekening bersangkutan kita lampirkan. Tidak bisa lagi nak mengelak kecuali angkat tangan. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, di dalam hal ini kita sharing-sharing, nanti mungkin dari Muara ini, Mak Mani, Mak ini, karena beberapa hari ini banyak yang laporan dengan kita baru sempat dibahas pada hari ini. Dari 2 kabupaten ini, khususnya yang kasus yang kita tangani, yang kita dewe itu di Pandanarang, setahun lebih berapa hari, pada hari ini belum ada penetapan tersangka. Dan insya Allah mungkin waktu yang dekat ada kepastian hukum di Indo Timur, tapi kepastian hukum itu tidak berpihak kepada kita, berpihak kepada musuh. Maka dengan demikian kita akan mencari upaya hukum yang lain. Mungkin kita akan ke pengadilan, mungkin kita akan demo di kepolisian terkait tentang pengerusakan pasal 170 DI Air Pangi tahun 2021 itu. Nah, jadi sementara waktu itu dulu yang aku sampaikan, nanti mari kita bahas aku yang perlu disampaikan, silakan disampaikan di forum ini, dan mana langkah-langkahnya. Ketika sudah disampaikan, mana langkah-langkahnya, Pak Sabri. Berarti harus itu kita bahas di sini, dan hari ini harus dikerjakan. Dan jangan lupa yang dari Morenin Semende khususnya, bila kamu bertandang sampai ke DPP ini kan memerlukan waktu, tenaga dan biaya. Jadi jangan lupa tercatat. Apa yang nak kamu anukan itu dicatat.
Apa yang akan dilakukan? Aku besar 1.236 lembar jumlahnya, dikirim kertas. Nah, baru nak diprint, baru dicari kulai. Jadi panjang perjuangan itu. Dan insya Allah ke depan, entah kita pelajari dulu ini tahun 2023 masuk lagi panggil dana. Apa 8 miliar apa gua masuk lagi di situ, termasuk untuk saluran di Yutmo. Jadi kalau mana kontaknya, kelapkah kita ambil, kalau mana lu ambil ya juga. Hah? Ambil. Kita pelajari dulu dah. Pelajari dulu yang ini dulu, kasus ini. Sebab agak terlalu mahal. Bisa juga hampir 2 miliar, ingat saja. Oh, 1,9 ya. Kurang dikit saja, 2 miliar dalam hidup. Ingat. Ya, dikucai rombongan Kades. Tadi itu kan pengalaman mahal. Nah, jadi itu perlu disampaikan nanti di tahun depan 2023. Nah, mungkin kita tapi mungkin mekanisme ini kita robah, caranya kita robah. Nah, kita mendapatkan di umur sesuai dengan visi misi kamu yang Kades itu, yang pemalsuan segala macam itu, mana polanya mendapatkan langsung kita laporkan yang lagi. Maka dia keluar. Kalau dia bahkan melaporkan ke inspektorat. Dia jangan lapor, jangan inspektorat. Ini tanggapan. Dia dilakukan. Inspektorat baik kita lapor, kamu mana kau tidak melapor inspektorat? Bukannya APBD itu kami juga di inspektorat. Iya. Yang fotokopinya. Oh. Nah, sekarang APBD-nya mana batasin fotokopinya, kita yang melaporkan. Jadi komisi tahu. Termasuk tentang pembahasan tentang berita acara. Ini kan gawean kita ke depan maksud aku itu. Karena sayang mungkin di atas 5 miliar misalnya. Informasi kemarin aku dari PSDA. Sayang ada 2 di Kucing Selatan. Nah, kita ambil aku yang panggil mohon diambil. Nah, tapi harus kita anukan dulu, harus di subtrapi dulu Kades Penanaram, maka di anu karena di kalau Penanaram karena Kades yang makin. Ya, Penanaram dengan desa yang pernah masyarakat. Kades Penanaram bukan aku kan, yang lain di G kan? Menggantikan. Nah dulu itu kita anu gula, nantak gula. Yang masih aktif. Kades. Mana punya dia mah, kalau itu nantang. Iyalah, nantang kita nantang dulu dengan ilmu kita, kemampuan kita, salah satunya kita melaporkan. Amnalamnian Kang BPD melaporkan secara langsung buat LP-nya. Jangan surat, LP. Laporkan Kades kan. Itu yang alam. Lah ada nego kalau di situ. Nah, pokok kamu jadi jangan nerima nego, lu mana cari di itu di proses hukum. Di RPK yang mendampingi baik hukum, baik non hukumnya. Berasa nak kami sepakat. Bila laporan kami dampingi, buat yang LP. Kalau LP itu ya tahu lagi. Apalagi apa? Masukan tamat tangan. Nah tinggal ketuk. Tahu lah, tinggal itulah rumus. Nunggu dia ini akan kesini. Ajaklah kesini rombongan yang alam-alam ini kan anak tahun politik. Siapa yang nomor 2 di Alpian kemari? Suari. Marlen. Ayo dia. Mana kita dulu. Ah, itulah. Marlen suara dulu. Kasus tadi pasti apalagi pemalsuan. Nyembah, sama menyembah kita di berapa dong ngambil kena kasus pemalsuan. Susun lalunya kesinilah kita langsung adu jangan lama lagi ke masalah aku. Ini kan habis anggaran 2022 ini lah, ada anggaran baru lagi. Oh itu diri kami mesti kan ini. Nah iyalah. Anggaran dana 2003 itu masih cair pula diri kamu hantar. Nah pemalsuan ini tak diungkit maka dia masuk lagi. Banyak pemalsuan. Pokoknya kamu tuh lah secepatnya kita buat laporan ke Kejari, baik nak ke Kapolres. Laporan yang itu yang BPD ya. Laporan BPD Batang
Yang murah ini yang pertama ini yang masalah BUMDes ya. BUMDes desa pun. Datar lebar. BUMDes desa datar lebar. Kecamatan Semende, Udara Teluk Stiu. Apa larang dulu rumah ini yang ada di sana. Dulu gua larangan tuh bayar 167 juta lebih. Permintaan SK Direktur BUMDes. Permintaan SK Direktur BUMDes.